Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Demikianlah sabda Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Tema renungan saat ini adalah Memento Mori. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah ungkapan dalam bahasa Latin yang berbunyi Memento Mori, yang berarti ingatlah akan hari kematianmu. Ungkapan ini mengajak setiap dari kita untuk menyadari bahwa kita semua pasti akan mati. Kematian yang akan kita alami itu harus kita hadapi dengan menghayati kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Senada dengan sepenggal lirik nyanyian rohani yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sepenggal lirik tersebut setidaknya mewakili sebagian besar perasaan manusia bahwa hidupnya harus berguna selama hidup dan menjadi berkat, sehingga ketika sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kehidupan yang dilakoni sudah dirasakan dan dikenang oleh banyak orang. Bagaimana agar hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain sebelum kita tak berdaya? Ada sebuah latihan rohani di dalam momen Sabtu Sunyi ini yang bisa kita lakukan sebagai permenungan kita. Latihan rohani ini bernama mengingat kematian. Mari kita mengambil sikap yang rileks. Gambarkan dan lukiskan dalam pikiran kita apa yang akan kita katakan. Dalam semuanya itu, mari kita tetap terarah kepada Kristus. Bayangkan engkau sudah mati dan ada di dalam peti mati. Engkau mengenakan baju yang sudah engkau siapkan ketika masih hidup. Perhatikan wajahmu, ekspresimu, lalu perhatikan bagaimana orang yang datang melayatmu. Lihatlah satu persatu wajahnya. Berhentilah pada tiap orang. Yang pertama, tiba saatnya pelayanan ibadah kedukaan. Dengarkan firman yang dikhotbahkan. Dengarkan pula kenangan-kenangan baik yang diucapkan tentangmu. Lihatlah orang-orang yang mengelilingimu di sekitar peti mati. Lihatlah raut wajah mereka. Yang kedua, ibadah telah usai. Kini tiba saatnya penghormatan terakhir. Engkau mendengar tangisan kesedihan dari orang-orang yang mencintaimu, yang sepertinya tak rela melepasmu. Mereka berteriak histeris. Tiba-tiba ada yang pingsan. Beberapa orang membopong orang yang pingsan itu. Yang lain tetap menghormati jasadmu.
dengan mengucurkan minyak wangi, menabur bunga di dalam peti matimu, dan meletakkan beberapa barang yang berharga buatmu. Lalu peti ditutup. Yang ketiga, kini engkau ada di makam. Peti matimu dimasukkan ke dalam liang lahat, lalu ditimbun tanah. Orang-orang menaburkan bunga. Setelah itu, satu persatu meninggalkan makammu dan sepi. Yang keempat, kini lihatlah hidupmu, hidup yang diberikan oleh Allah. Apakah engkau sudah melakukan perbuatan baik atau banyak dosa yang engkau lakukan? Ingat-ingat setiap perbuatanmu. Sebelum kematian menghampirimu, berjanjilah kepada Allah bahwa engkau akan mengubah hidupmu. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kematian suatu saat akan menghampiri kita masing-masing. Hidup ini singkat. Sabtu Sunyi mengajak kita semua untuk menghayati bahwa betapa pentingnya menghargai kehidupan yang sudah diberikan Allah kepada kita. Dengan menghargai kehidupan itulah kita siap menghadapi kematian, sekalipun Tuhan Yesus berkarya dan menebus orang-orang berdosa di neraka. Justru ini adalah kesempatan bagi kita agar kita tak menodai hidup yang diberikan oleh Allah. Selama kita masih hidup, mari melakukan perbuatan-perbuatan baik, agar itu semua menjadi warisan yang diteladani oleh orang-orang yang mencintai kita. Teladan baik adalah warisan berharga. Yusuf dari Arimatia mau menguburkan mayat Tuhan Yesus karena dia melihat bahwa Tuhan Yesus adalah orang baik yang mewariskan banyak hal baik melalui ajaran-ajarannya. Sekalipun Tuhan Yesus harus mati melalui hukuman yang diperuntukkan bagi penjahat, yaitu disalib. Memento mori. Ingatlah akan hari kematianmu dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik di hadapan Allah, dan tinggalkan itu semua sebagai warisan bagi orang-orang yang mencintai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas pengorbananmu bagi kami manusia berdosa ini ya Tuhan. Seharusnya kami yang menanggung penderitaan dan kematian itu karena dosa-dosa kami, tetapi karena cinta-Mu yang besar, Engkau rela menggantikannya untuk kami. Karena itu ajarkanlah kami untuk menjalani hadiah kehidupan yang Tuhan berikan dengan menggunakan kesempatan untuk melakukan kebaikan, agar kami dapat menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menolong dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertai langkah kami, apapun yang kami lakukan kiranya boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa sembahyang kami. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Selamat menghayati Sabtu Sunyi dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.